Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita, menyertai kita, berkati kita. Bahkan di sepanjang malam kita istirahat, Tuhan menjaga kita, sehingga kita dapat bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua bisa bersatu sejenak. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mengucap syukur Allah kita yang begitu baik atas hidup kita. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang mengurapi setiap hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Allah. Mari kita harus firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita sembah Dia, kita datang, kita agungkan Dia. Hanya Dia Allah, Raja di atas segala raja, yang kita agungkan, yang kita muliakan dalam hidup ini. Yesusku, Engkaulah Raja damai yang turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sama-sama berdiri. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai yang turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah
ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Allah yang ku puji, Engkaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Raja, Aku dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku dimuliakan, dimuliakan. Hanya Engkau ya Allah yang kami muliakan dalam hidup ini Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Engkau ya Tuhan yang kami muliakan, yang kami agungkan dalam hidup ini.
Hanya Engkau Allah yang kami sembah, yang kami muliakan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kasih setiamu yang begitu besar atas hidup kami. Anugerahmu yang begitu besar, di mana Engkau telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila pagi yang indah ini Tuhan, Engkau datang melawat setiap hati kami, setiap pribadi kami Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi Tuhan. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang melawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka datang dengan segenap hati mereka untuk memuliakan, mengagungkan Engkau. Hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Kau berkati kami semua ya Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap kami yang Engkau pakai untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan sendiri yang bekerja sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini. Kau berkati firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah itu menjadi kekuatan hidup kami, menuntun langkah hidup kami untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, dan pagi yang indah ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita pagi ini sudah masuk di dalam bulan Desember, awal dari kita merayakan perayaan Natal. Ya. Mari kita dengan sukacita, dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh kita memuliakan Tuhan karena kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Ya, sekali lagi mari siapkan hati pikiran kita untuk kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita pulang dengan berkat Tuhan yang besar. Tuhan berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua kasih Tuhan, pada pagi hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita kasih salam kanan kiri kita. Tuhan kita baik, Dia luar biasa. Allah yang telah turun ke dunia, Dia lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Mari kita bersuka cita bersama-sama, kita berglori. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit bagi kita semua untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya.
Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita sama-sama berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita berglori, kita nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita
akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita tetap bersukacita karena Yesus telah lahir ke dunia. Mari kita mau sambut Dia, Sang Raja yang telah turun ke dunia, yang menebus dosa-dosa kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia Allah yang telah lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita akan bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28 sampai ke-26 sampai ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 38. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan, singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua.
Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin, demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita mau buka telinga kita mau mendengarkan suara Tuhan yang kita rindukan atas setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua berdiri bersama-sama. Suaramu kurindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan, suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku
Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah melindungi, menaungi, memberkati saat kami istirahat tadi malam sampai pagi ini. Kami diberikan kesehatan, kekuatan yang baru, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati dan pikiran kami, telinga kami supaya Tuhan mengurapi, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas hamba-Mu dimampukan, diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, awal daripada bulan Desember ini, suasana Natal sudah terasa. Dan di mana-mana sudah ada persiapan-persiapan, baik di gereja-gereja maupun di mal, dan bahkan semua di Facebook semuanya lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan. Dan semua orang Kristen merayakan Natal. Kenapa dirayakan? Karena peristiwa ini sangat penting dalam kehidupan iman Kristen. Karena yang lahir bukan bayi yang biasa, namun bayi Yesus, Mesias, penebus, pembebas dari kuasa dosa. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Allah menggenapi nubuatan para nabi tentang perempuan yang melahirkan Yesus. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang 14 di situ dikatakan bahwa saatnya akan seorang perawan akan melahirkan seorang laki-laki Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan bagaimana nubuat ini digenapi, bagaimana Maria menerima kasih karunia Allah untuk melahirkan Yesus. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada orang yang dipilihnya. Hidup dalam kasih karunia Allah adalah hidup di dalam pemeliharaan Allah. Dan pagi ini tentang berita tentang kelahiran Yesus, saya akan menyampaikan tekanan pada khotbah pagi ini adalah hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria adalah seorang yang tegar, bukan seorang yang lemah walaupun dia perempuan. Ya. Orang yang mempunyai prinsip yang kuat, dan dia tidak mudah percaya jika tidak melihat sendiri, ya, mengalami sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu malaikat datang menghampiri Maria, ia berani berdebat dengan malaikat itu. Ya. Dikatakan di dalam ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya. Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaknya engkau menamakan dia Yesus." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sewaktu malaikat datang memberitahukan Maria bahwa Maria akan mengandung, apakah Maria menerima soal itu? Tidak, saudara. Dia berdebat, bagaimana mungkin ya, seorang perawan bisa mengandung, terkecuali di Semarang ini mungkin. Ya. Karena adat Yahudi sangat kuat sekali budaya di sana. Seorang yang perawan mengandung itu artinya orang itu berzina dan hukum rajam sampai mati. Makanya dia mempertahankan hal itu. Tidak semudah dia menerima hal itu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Ya. Malaikat saja diajak berdebat. Bagaimana dengan kita? Kalau saudara berdoa, kemudian malaikat datang di hadapan saudara, apakah saudara berani berdebat dengan malaikat itu? Ataukah saudara lari? Atau bahkan pingsan? Ya. Kadang kita tidak memperhitungkan hal itu kalau kita berdoa. Itu banyak kesaksian-kesaksian orang didatangi Yesus sehingga dia bertobat, banyak sekali. Gitu. Seperti Maria ini didatangi malaikat itu, bagaimana? Apakah kita siap untuk menerima kedatangannya itu? Beda dengan Yusuf. Yusuf adalah orang yang tulus, orang yang lemah lembut. Dengan mimpi saja dia percaya. Tidak usah malaikat datang, mimpi saja dia percaya. Melakukan apa yang diperintahkan melalui mimpi itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu malaikat itu berkata kepada Maria, ayat yang ke-35, apa yang dikatakan malaikat itu? Jawab malaikat itu, ya, kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dengan demikian apa Maria terus menerima? Tidak, saudara. Dia bergumul panjang. Karena ada risiko yang harus ditanggungnya untuk melahirkan anak, untuk mengandung.
Ya, bagaimana dia menghadapi suaminya, calon suaminya, Yusuf. Dia pikirkan belum menikah, sudah hamil, tentunya ditolak oleh Yusuf. Itu yang dia pikirkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga. Bagaimana dia menghadapi keluarga seorang perawan hamil? Pastinya membuat aib dan dia akan diusir oleh keluarganya. Ya. Yang ketiga, menghadapi masyarakat. Masyarakat Yahudi itu sangat aib sekali dengan hal ini, dengan perzinahan. Orang yang berzina di sana bukan hanya dihukum cambuk seperti saat ini yang di Aceh dan di mana, tetapi dirajam sampai mati. Itu yang menjadi pergumulan Maria, saudara. Resiko yang harus ditanggungnya saat dia menerima kasih karunia untuk hamil dan melahirkan anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, menerima dan hidup di dalam kasih karunia Allah itu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena harus menghadapi resiko. Ya, seperti Nabi Nuh, kemarin sudah saya khotbahkan ya, harus menghadapi masyarakat yang dikucilkan dia dan segalanya. Ya, seperti Maria. Karena apa? Karena dunia ini dikuasai oleh jahat, oleh kuasa kegelapan yang terus akan membuli ya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang secara realistis tidak sesuai dengan kehidupan yang nyata. Itu akan menghadapi hal itu. Jadi kalau kita siap menerima kasih karunia Allah, kita harus berani menghadapi segala risiko. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Maria bergumul dengan hal yang demikian, ya berita yang demikian ini, dengan sungguh-sungguh dia mungkin berdoa dan segalanya, berpikir dengan panjang, tidak hanya sehari dua hari, saudara, untuk menerima hal itu. Ya. Dan ia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu tadi ayat 35, bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini yang menguatkan Maria berani mengambil keputusan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai hamba. Ya. Agar kehendak Allah saja yang jadi. Ya. Ayat 38 di sini mengatakan kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan Maria diakhiri dengan dia menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai hambanya. Karena ayat 35. Karena Roh Kudus sendiri akan turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini bagi orang yang mau menerima perintah Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Oleh sebab itu kita menilik diri kita. Apa kita sudah seperti Maria, mau dipakai oleh Tuhan, mau melakukan perintahnya, mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kadang kita tidak berani untuk melakukan hal itu, sehingga kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, tidak sepenuhnya mengikut Kristen, sehingga berkatnya pun setengah-setengah. Maria berani nanggungan ini, berkatnya besar, sampai semua datang kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau. Semua orang merasakan, mengetahui, memberkati. Maria menerima berkat yang besar karena melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita setengah-setengah ikut Yesus, melakukan perintahnya kalau kita ingin diberkati. Kita tidak usah takut, karena apa? Karena Roh Kudus akan turun, kuasa Allah akan menaungi saat kita melakukan perintah itu. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau abu-abu, tidak mau setengah-setengah, tidak mau kita suam-suam kuku. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita menjadi orang Kristen harus all out, mengikut Yesus, melakukan perintah Tuhan. Ya. Disitulah kasih karunia Allah itu akan melimpah, Tuhan akan memuliakan kita. Seperti Tuhan memuliakan Maria dan Nuh. Walaupun saat menerima kasih karunia itu, berat untuk dilakukannya, saudara-saudaraku. Ya. Maria mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus siap untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia adalah hidup di dalam atmosfernya Allah. Tidak sama dengan dunia ini yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kemungkaran dan semuanya. Ya, tidak ada yang baik di dunia ini. Dimanapun saja sudah. Di mana tempat untuk pendidikan agama saja muridnya sudah diamili, diperkosa, dibunuh. Itu tempat pendidikan agama itu. Apalagi tempat umum. Tidak ada yang baik di dunia ini. Yang baik hanya di dalam Yesus. Yesus bertanggung jawab atas apa yang diperintahkannya. Dan semuanya yang dijanjikannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua akan digenapi. Iya tuh, saudara. Memang agak sulit untuk melakukan hidup di dalam kasih karunia. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa hidup dengan cara dunia yang syarat dengan dosa, yang syarat dengan keangkuhan. Itu harus berubah, harus menjadi orang yang rendah hati seperti Maria, seperti Nuh, mengikuti peraturan-peraturan Allah, ya. Melalui peraturan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, hidup dengan tulus dan jujur di hadapan Allah, rela untuk dihina karena Kristus, sabar menanggung derita seperti apa yang dialami oleh Nuh dan Maria. Maria tidak hanya demikian, saudara. Setelah dia melahirkan, dia harus pergi ke Mesir karena mau dibunuh anak itu oleh Herodes. Dia diperintahkan Tuhan pergi ke Mesir. Saudara bayangkan membawa anak kecil pergi ke Mesir naik unta. Saudara bayangkan berapa jam itu. Bukan naik pesawat, saudara. Menderita,
tetapi ditopang oleh Allah itu kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya. Setelah itu mati, dia baru kembali. Hidup dalam kasih karunia Allah itu begitu. Rela melakukan perintah Tuhan, apapun yang diperintahkan, endingnya akan menjadi baik. Berkat Tuhan melimpah, seperti yang dialami oleh Maria, oleh Nuh. Ya begitu saudara. Ya. Karena hidup ini dalam kasih karunia Allah, ada hidup dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam kebenaran, hidup yang disertai oleh Tuhan, ini membawa Nuh dan Maria menjadi orang yang kuat dalam menghadapi ujian. Sehingga mereka menerima kemuliaan Allah. Ya. Kita juga akan menerima kemuliaan Allah dari Tuhan. Jika kita lulus ujian hidup ini, seturut dengan Allah, menjauhi dosa-dosa. Pertanyaannya, apakah kita segar Maria? Apakah kita setaat Nuh saat kita menghadapi ujian hidup ini? Itu pertanyaannya. Kadang baru menghadapi ujian yang kecil, kita sudah kalah dan banyak mengeluh, kemudian malas berdoa. Tidak ada gunanya doa. Kenyataannya hidup saya begini. Ya. Tidak mau mendengar firman Allah. Yang didengarkannya adalah berita dunia yang memprovokasi untuk perbuatan dosa. Ya. Bahkan lama-lama malas pergi ke gereja. Kalau demikian hidup kita, bagaimana kasih karunia Allah itu akan bekerja? Bagaimana kasih karunia itu akan terlaksana secara utuh? Seperti yang dialami oleh Nuh, oleh Maria. Tuhan mempunyai rencana yang indah di masa depan kita. Ya. Itu dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Bukan masalah yang kesusahan, yang kesedihan, yang kecelakaan. Itu rancangan Allah kepada kita semuanya. Bagaimana kita dapat menggenapi rancangan itu? Tentunya kita harus setegar Maria untuk menghadapi masalah dan persoalan. Kita mau setaat Nuh untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga firman itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam kekristenan itu hidup untuk menggenapi rancangan Allah, untuk menggenapi janji Allah, untuk menggenapi firman Allah. Bukan hanya sekedar beragama, bukan itu saudara. Alkitab ini penuh dengan janji Allah, rancangan Allah. Dari saat kejadian sampai dengan akhir dari wahyu, kekalan. Kita harus menggenapi itu semuanya. Untuk menggenapi hal itu semuanya kita harus setegar seperti Maria menghadapi masalah. Setaat seperti Nuh saat melakukan perintah Tuhan. Sehingga ada kemuliaan yang diterima oleh Maria, oleh Nuh. Demikian juga kita semuanya. Itu kita harus demikian saudara-saudaraku yang dikasih. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berani mengambil risiko. Apapun yang terjadi, kita tidak usah takut. Karena apa? Roh Kudus akan turun ke atas kamu.
Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kita ada di dalam perlindungan Allah. Dan Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kita. Itu yang harus kita imani, kita pegang teguh. Sehingga kita dapat menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini untuk menggenapi firman Tuhan. Untuk menggenapi janji-janji Allah. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya bertobat pertama, kalau saya menjadi orang Kristen sudah lama, remaja sudah menjadi orang Kristen. Tapi bertobat pertama itu yang penting. Ya. Saya bertobat pertama, itu juga mengikuti kelas iman Kristen seperti yang sekarang saya adakan. Setelah saya mengikuti juga saya berpikir, kok berat sekali. Karena apa? Karena terbiasa saya hidup salar dunia. Ya saudara, main judi, minum, itu kebiasaan, biasa itu. Biasaan begitu, hal-hal yang dilakukan oleh cara dunia saya lakukan. Makanya setelah saya mengikuti pelajaran itu kok berat sekali. Ya. Tapi puji Tuhan, saya dikuatkan, saya berani terus, ya terus. Walaupun saya dibersihkan baik secara materi maupun rohani, iya saudara. Itu waktu saya bertobat begitu. Terus mengikuti jalan Tuhan. Walaupun berat, walaupun bertentangan, saya lakukan semuanya. Sehingga ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, ya, rela kehilangan karir. Iya, saudara. Keluar dari pekerjaan untuk menjadi hambanya. Memang perjalanannya berat, saudara. Ya. Tetapi ternyata Allah tidak pernah mengecewakan. Yang tadinya saya takut bagaimana kehidupan keluarga saya. Karena finansial menurut hitungan itu tidak mencukupi, tidak mungkin. Ya. Ternyata Allah memberikan jalannya yang terbaik. Semua sahabat saya melewati dengan baik. Ya. Karena apa? Ayat 37 mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Allah memelihara, Allah melindungi, dan bagi kita tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, saudara, sampai saat ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menyongsong Natal ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mau hidup di dalam kasih karunia Allah dengan taat seperti Nuh waktu menerima kasih karunia Allah, dengan setia akan perintah-perintahnya walaupun itu berat. Membuat kapal itu sampai 100 tahun tidak mudah, saudara, tetapi itu dilakukan. Akhirnya dia mendapat kemuliaan Allah, satu keluarga. Seluruh dunia mati semua, dia sekeluarga menjadi hidup diberi keselamatan. Ya, itu yang merambahkan. Sem dan Yafet itu menjadi menurunkan orang sedunia ini, saudara. Ya. Sem itu ke daerah Eropa,
HAM ke daerah daratan Asia, Cina, Yafet itu daerah Afrika. Itu yang berkembang sampai saat ini. Ya, ada kemuliaan Tuhan. Maria pun begitu. Dia melahirkan seorang penebus, Tuhan Juru Selamat. Itu yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilihnya untuk mengikuti kehendaknya. Kita semua orang pilihan Allah. Allah memilih kita menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, supaya kita setaat, setegar Nuh dan Maria. Dan Tuhan menyiapkan kemuliaan bagi kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasih, mari kita mau menerima kasih karunia Allah dan hidup di dalamnya, agar kasih karunia Allah itu terus bekerja untuk membawa kita di dalam kemuliaan Tuhan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengawali bagaimana berita baik tentang kelahiran Yesus sudah kami terima. Dan Engkau Allah yang punya rencana yang indah, yang memberikan kasih karunia, ingin memuliakan umat-Mu dengan baik, mengajar anak-anak-Mu untuk hidup di dalam kasih karunia Allah, menjauhkan dari kuasa dunia yang jahat yang membuat manusia menderita sampai ke neraka. Kami sungguh bersyukur atas berita baik tentang Yesus yang akan memberikan kami masa depan yang indah, yang penuh pengharapan. Berkati seluruh jemaat-Mu, supaya seluruh jemaat-Mu berani menanggung risiko menerima kasih karunia Allah. Ya, supaya berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan utuh dapat diterima oleh seluruh jemaat-Mu. Bukan hanya menjadi orang beragama, tetapi orang-orang pengikut Kristus, orang yang taat, setia akan firman Tuhan, berani menanggung derita karena Kristus. Seperti Nuh dan Maria. Berikan kami semua kemampuan, kekuatan. Kami percayakan firman-Mu, bahwa saat kami melakukan perintah-Mu, firman-Mu, Roh Kudus akan turun menuntun hidup kami, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kami saat kami melakukan segala perkara yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang pilihan Allah yang dimuliakan oleh Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan diri seperti Maria sebagai hamba Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi, rancangan-Mu yang jadi atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku
dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, Besar anugerah-Mu melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. kembali dari awal. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah bagimu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang 10 firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita imani firman Tuhan ini dan kita melakukan firman Tuhan ini dengan memberi yang terbaik oleh persembahan kita, persepuluhan kita. Mari kita naikkan pujian. Hidupku sekarang ku persembahkan kepadamu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan.
sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Petugas dari PMBI dan PKMB bisa mengedarkan kantong persembahan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih setiamu, anugerahmu yang begitu besar atas hidup kami, pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami, berkat Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat pagi hari ini, Engkau telah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, menegur kami, bahkan mengingatkan kami Tuhan. Dan kami belajar pada pagi hari ini Tuhan untuk berikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadikan alat kemuliaan Tuhan di gereja kami Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah dengan ketulusan hati memberi dengan sukacita Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus melimpah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam
Bapak Ibu mohon waktunya, mari kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting sebelum nanti kita akan memberi untuk Natal. Kita perhatikan untuk yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengumuman pada hari ini mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan pada hari ini nanti jam 11 di ruang ibadah utama ya. Fellowship bulan ini sekaligus merupakan perayaan Natal bagi para pelayan Tuhan. Untuk seluruh pelayan pagi hari ini nanti jam 11 ya kita akan bersama-sama mengadakan fellowship untuk yang terakhir ya di tahun 2024. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu diperhatikan, mengundang semua murid sekolah minggu kelas Indria sampai remaja untuk hadir di dalam perayaan Natal sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 jam 11 sampai jam 12.30 di gereja. Panitia mengharapkan dukungan para orang tua untuk berkenan menghantar dan mendampingi khususnya bagi anak-anak kelas asuhan dan indria. Mari Bapak Ibu, besok Minggu ya, anak-anak kita akan merayakan Natal di gereja mulai jam 11. Silahkan ya, Bapak Ibu semuanya boleh mengantar putra-putri, cucu untuk dibawa ke gereja. Yang berikutnya, yang ketiga, ibadah Natal umum diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 7 dan ibadah awal tahun disertai perjamuan kudus dilaksanakan juga pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 mulai jam 7 pagi dan hanya satu kali ibadah dengan pertimbangan untuk memberi waktu jemaat berkumpul bersama keluarga. Dan perlu diperhatikan juga karena kedua ibadah ini jatuh pada hari Rabu, maka untuk ibadah doa dan pujian ditiadakan. Untuk yang keempat, tidak usah saya bacakan karena sudah berulang kali disampaikan untuk perayaan Natal dan KKR tanggal 28. Silahkan diperhatikan dengan baik supaya kita dapat mempersiapkan diri. Ya, jangan lupa Bapak Ibu besok Minggu untuk putra-putrinya yang akan merayakan Natal. Yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan sepekan silahkan disimak dengan baik. Setelah nanti ibadah kedua kita akan mengadakan fellowship untuk para pelayan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan Selasa besok dimulai dengan doa pagi Bapak Ibu secara online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian sore harinya ada doa Hana, doa kaum wanita, yaitu mulai jam 3 sore. Rabu ada doa dan pujian di gereja, dimulai jam 6 sore. Dan di bulan Desember ini tidak ada KPW Bapak Ibu, supaya kita bisa konsentrasi untuk kita menjangkau berkaitan dengan Natal, baik Natal PBI WBI, Natal sekolah minggu, Natal PKMB dan PMBI maupun nanti KKR. Jadi Bapak Ibu yang punya prospek silahkan diperhatikan. Hari Kamis dan Jumat ada kunjungan, Bapak Ibu bisa berkunjung di area masing-masing ya, di KPW masing-masing. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja, dimulai jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa tetap melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Mohon diperhatikan untuk jadwal minggu depan Bapak Ibu, kalau nama Bapak Ibu tercantum di dalam buletin ini atau KPW Bapak Ibu tercantum, maka Bapak Ibu Saudara mendapatkan kehormatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ya. Silahkan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, dan dengan penuh sukacita. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun
di minggu-minggu ini. Yang pertama anak Stefano Leon Yehuda, kemudian yang kedua Ibu Ruth Arina Dirgantara, yang berikutnya Saudara Chandra, kemudian yang terakhir Saudari Salum Griselda Elena Yasbis. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun dengan berkat yang melimpah. Silakan untuk anak-anak muda untuk mengedarkan kantong yang terakhir. Kita memberikan persembahan juga janji iman untuk Natal. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah melayani. Saya mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa syukur, dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Dalam ibadah kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi pujian yang berkenan, yang mempermuliakan Engkau. Kami juga mengucap syukur, kami diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami kuat, teguh, setia Tuhan, taat, seperti Nuh, seperti Maria, yang mendapatkan kasih karunia di dalam kehidupannya. Demikian juga kehidupan kami. Apapun yang menghadang kehidupan kami, tantangan-tantangan yang kami hadapi, tidak membuat iman kami surut, tetapi kami semakin lekat kepadamu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi rema dan termeterai dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan terus mencurahkan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hamba serahkan gereja-Mu, seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Diberkati ya Tuhan, gereja-Mu supaya semakin bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, dan kami juga Tuhan dapat sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjadi umat Tuhan yang semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan hidup seturut Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Diberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu tanpa terkecuali dalam seluruh kehidupan mereka,
baik iman mereka, pengiringan mereka kepada Kristus, demikian juga dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, jualan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semuanya terpelihara begitu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak muda yang tergabung dalam PKMB, PMBI Sekolah Minggu, diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hatinya berpaut kepadamu, dan menjadi anak-anak muda yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, demikian juga Tuhan Yesus yang bergumul dengan pekerjaan, dengan masa depan. Hamba percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik buat anak-anakmu kaum muda. Demikian juga yang saatnya berumah tangga, diberikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh kerinduan Tuhan Yesus gereja kami, baik untuk kehadiran, baik untuk persembahan, semuanya hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba percaya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, dan melalui kami semuanya Tuhan berkenan memakai untuk kami menjangkau jiwa-jiwa baru untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Diberkati gereja-Mu, diberkati seluruh umat-Mu, supaya melalui gereja ini ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Buat setiap yang sakit Tuhan berkenan menolong, menjamah. Bapak Haryanto, Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Suprojo, Bapak Budi Wibowo, Bapak Arianto, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, semuanya dijamah, diberkati dengan kesembuhan dan pemulihan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib, yang lemah dikuatkan dan dibangkitkan, sehingga menjadi jemaat-jemaat yang setia. Terima kasih. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau berkenan memakai setiap kami, untuk kami boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, dan diberkati juga untuk keberadaan gereja-Mu di tempat ini, sehingga keberadaan umat-Mu menjadi berkat buat masyarakat sekitar, tetangga kanan kiri muka belakang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami akan melanjutkan juga dengan sekolah minggu, juga kami akan melanjutkan juga pelayanan-pelayanan kami. Tuhan yang senantiasa memberkati, menuntun kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu, kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, memberkati kami, memelihara kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang terus melimpah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku.
kudus pun